Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-219, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala: yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir, katakan kepada mereka bahwasannya pada keduanya terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afwa, dan mereka bertanya kepadamu tentang harta yang mereka infakkan, harta yang mereka sedekahkan. Apa yang disedekahkan? Qulil 'afwa, katakan al-afwa, harta yang lebih dari keperluan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian
la'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Telah kita baca penjelasan atau tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dari ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kita sampai di sini dan telah kita baca penjelasannya. Kita lanjutkan pada lanjutan ayat ini, masih ayat yang ke-219. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepadamu, itu orang-orang yang beriman. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, madza yunfikun, apa yang hendaknya mereka sedekahkan. Qulil afwa, katakan kepada mereka yang disedekahkan adalah al-afwa. Apa itu al-afwa? Huwa ma fadula min nafaqati al-ahl wal aulad. Harta yang lebih setelah terpenuhinya nafkah keluarga dan anak-anak. Setelah terpenuhi nafkah untuk istri dan anak-anak, yang lebihnya itu dikatakan al-afwu. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mau berfikir fid dunya wal akhirah, berfikir tentang dunia dan akhirat. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa hadza su'alun an miqdari ma yunfikunahu min amwalihim. Dan ini adalah pertanyaan tentang kadar harta yang mesti mereka sedekahkan. Fayassarallahu lahumul amra, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada mereka tentang urusan ini, tentang urusan sedekah. Wa amarahum an yunfikul afwa, dan Allah memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman agar mensedekahkan al-afwa, harta yang lebih setelah terpenuhi nafkah untuk anak dan istri. Harta yang lebih inilah yang diinfakkan. Itu jika ada harta yang lebih, maka infakkan. Wa huwal mutayassir min amwalihim alladzi la tata'allaqu bihi hajatuhum wa daruratuhum. Al-afwa atau al-afwa adalah harta yang mudah, harta mereka yang mudah, yang keperluan serta kebutuhan mereka tidak bergantung kepadanya. Artinya keperluan dan kebutuhan sudah terpenuhi. Ada harta yang lebih. Taib. Yang inilah yang disedekahkan. Wa hadza yarji'u ila kulli ahadin bihasabihi. Dan ini kembali kepada setiap orang, tergantung atau sesuai dengan keadaannya. Jadi masing-masing berbeda. Ada yang mampu banyak sedekahnya, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ini kembalinya kepada setiap orang, bihasabihi, sesuai dengan keadaannya. Min ghaniyin, baik orang yang kaya, wa fakirin atau orang yang fakir, wa mutawassit atau orang yang pertengahan, semuanya bisa bersedekah. Kullun lahu qudrah ala infaqi ma'afa min malihi walau shiqqa tamrah. Semuanya, baik yang kaya, yang fakir, yang pertengahan,
Nah, mereka atau semuanya memiliki kemampuan untuk mensodakohkan harta yang lebih dari kebutuhan mereka. Walau syikot tamroh, walaupun sodakohnya hanya separuh biji kurma. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh biji kurma. Dan bisa jadi separuh biji kurma yang disedekahkan oleh seseorang ini nilai pahalanya lebih besar dari seorang yang bersedekah dengan berkeranjang-keranjang kurma misalkan. Nah, yang demikian karena mereka yang memiliki atau yang bersedekah dengan berkeranjang-keranjang kurma, ya, mereka hartanya lebih banyak lagi daripada itu. Ya. Nah, namun orang yang bersedekah dengan separuh biji kurma bisa jadi dia tidak memiliki makanan kecuali 1-2 biji kurma. Nah, 1 dimakan, ya, yang 1 atau setengahnya lagi disedekahkan. Baik, sehingga dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang tadi yang menginfakkan berkeranjang-keranjang kurma. Karena jika dibandingkan dengan harta milik dia, 2 keranjang kurma misalkan, jika dibandingkan dengan hartanya yang ada, ya, jauh. Hartanya bisa 1000 keranjang kurma misalkan. Yang disedekahkan hanya 1-2 keranjang kurma. Sedangkan yang fakir ini dia hanya memiliki 1-2 biji kurma. Dia makan sebagiannya, dia sedekahkan sebagiannya. Maka kata Syekh, besaran daripada infak atau sedekah yang diberikan oleh seseorang, ya, ketika seorang bersedekah ini masing-masing kembali kepada kondisi masing-masing. Ya. Baik dia orang kaya atau orang fakir atau orang pertengahan, masing-masing memiliki kemampuan untuk bersedekah dari harta yang lebih dari keperluan atau kebutuhannya. Walaupun dia bersedekah hanya separuh biji kurma. Maka jangan meremehkan besaran sedekah. Ya. Kalau hanya itu yang kita mampu, sedekahkan. Bersungguh-sungguh bersemangat untuk melakukan sedekah. Ya. Apalagi di sana saudara-saudara kita membutuhkan, memerlukan uluran tangan kita. Ya. Hendaklah masing-masing kita bersungguh-sungguh bersemangat. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah kalian atau peliharalah diri kalian dari neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma. Ini al-hath, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semangat dan gemar bersedekah. Yang bisa bersedekah tidak hanya orang-orang kaya. Yang banyak hartanya, la. Orang miskin pun bisa. Apalagi orang menengah ke atas, ya. Lebih bisa lagi, ya. Dan hendaklah seorang mukmin dia berusaha untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Dengan memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Sedekah misalnya, atau dengan
hal-hal yang lain yang dia bisa berikan kepada orang lain. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyebutkan tentang harta yang disedekahkan, ya, adalah al-afu, ya, harta yang lebih dari keperluan dan kebutuhan seseorang dan keluarganya. Dan masing-masing berbeda-beda, ya, tergantung keadaan dan kondisinya. Baik yang kaya, yang fakir, atau yang pertengahan, ya. Semuanya memiliki kemampuan, ya, untuk bersedekah, ya, mensedekahkan harta yang melebihi keperluannya dan kebutuhannya, walaupun dia hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Walihada amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'khudhal afwa min akhlaqin nasi wa sadaqatihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memaafkan, ya, dari akhlak manusia, ya, menjadi pemaaf, ya, dan memaafkan dari akhlak manusia dan sedekah mereka. Wala yukallifuhum ma yashukku alaihim, dan tidak membebani kepada mereka, kepada manusia, hal yang memberatkan mereka. Nah, sedekahnya harus sekian, ya, dengan jumlah yang begitu besar, ya, yang memberatkan, ya, kaum muslimin, ya. Wala yukallifuhum ma yashukku alaihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya agar tidak membebankan kepada manusia, kepada kaum muslimin, hal yang memberatkan mereka. Dzalika bi anna Allah ta'ala lam ya'murna bima amarna bihi hajatan minhu lana au taklifan lana bima yashuk. Nah, yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita dengan suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala butuh, ya, dari kita, ya, atau juga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita dengan suatu perkara yang menjadi beban bagi kita. Taklifan lana bima yashuk, sebagai pembebanan kepada kita dengan hal yang memberatkan. Nah, tidak. Allah tidak butuh kepada hambanya. Hambanya lah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita dengan hal atau suatu perkara, ya, karena Allah butuh, ya, kepada kita, ya, tidak. Nah, Allah juga tidak memerintahkan kepada kita dengan suatu perkara, yang menjadi taklifan, pembebanan kepada kita dengan hal yang memberatkan kita. Ya. Bal amarona bima fihi sa'adatuna wa ma yashulu alaina wa ma bihi naf'u lana wa li ikhwanina fayastahiqqu ala dzalika atammal hamd. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan suatu perkara yang di situ ada kebahagiaan kita. Allah memerintahkan kepada kita suatu perintah, suatu perkara yang di situ ada terletak kebahagiaan kita. Wa ma yashulu alaina, dan suatu perkara yang mudah bagi kita. Wa ma bihi naf'u lana, dan suatu perkara yang bermanfaat bagi kita.
Wali ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kita. Fa yastahiqu ala dzalika atamal hamd, sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian yang paling sempurna. Walamma bayyana Allahu hadzal bayan asy-syafiya wa atla'a al-ibada ala asrar syar'i, qala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penjelasan yang gamblang dan tuntas ini, dan Allah memperlihatkan kepada hambanya rahasia-rahasia syariatnya, maka Allah berfirman, qala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian. Ay ad-dalat 'alal haqqil muhassilati lil ilmin nafi wal furqan, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan kepada kebenaran yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, sehingga seorang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. La'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kebenaran. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Fid dunya wal akhirah. Kemudian masuk ayat selanjutnya, fid dunya wal akhirah, yaitu berfikir tentang dunia dan akhirat, tentang perkara dunia dan perkara akhirat. Ay likai tasta'milu afkarakum fi asrari syar'i, yaitu agar supaya kalian menggunakan pikiran-pikiran kalian, untuk memikirkan rahasia-rahasia syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'rifu anna awamirahu fiha masalihud dunya wal akhirah, sehingga kalian tahu bahwasannya perintah-perintah Allah di dalamnya terdapat kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat. Wa aidan likai tatafakkaru fid dunya wa sur'atin qidaiha fatarfaduha, dan juga agar kalian memikirkan tentang dunia dan tentang cepatnya berakhirnya dunia, tentang cepatnya selesainya dan berakhirnya dunia ini. Fatarfaduha, sehingga kalian akan meninggalkan dunia, yaitu tidak tertipu dan tidak terlalaikan dengan dunia. Ketika kalian sudah mengetahui atau mengerti bahwasanya dunia ini akan cepat selesai, cepat hilang, maka kalian tarakuha, kalian meninggalkannya, atau tatrukuha, tidak tertipu dan tidak terpedaya dengannya. Wa fil akhirah wa baqaiha, dan juga agar kalian berfikir tentang perkara akhirat dan kekalnya akhirat. Wa annaha darul jaza fata'muruha, dan bahwasanya akhirat adalah negeri pembalasan. Yang di sana hamba-hamba akan dibalas sesuai dengan amalannya. Fata'muruha, sehingga kalian akan menetapi akhirat, yaitu tetap istiqomah untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari akhirat. Selesai dari penjelasan wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Masuk ayat selanjutnya, fid dunya wal akhirah, tentang perkara dunia dan akhirat. Sudah dijelaskan tadi, karena nyambung dengan ayat sebelumnya. Kalimatnya nyambung dengan ayat sebelumnya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-220, wa yas'alunaka 'anil yatama.
Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakan, mengurusi anak yatim dengan pengurusan yang baik adalah khair, adalah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika mereka bercampur atau apabila kalian bercampur dengan mereka, bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian, yaitu anak-anak yatim itu adalah saudara-saudara kalian. Sehingga silahkan bercampur baur dengan anak-anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan orang yang berbuat perbaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, apabila Allah mau, apabila Allah berkehendak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kalian, akan menyulitkan kalian. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasannya orang-orang yang beriman bertanya kepada Nabi SAW tentang anak-anak yatim, yaitu tentang mereka dan harta mereka. Mereka dan harta mereka, yaitu harta anak-anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau dia sudah balik, bukan lagi yatim. Dikatakan yatim ketika dia belum balik, belum dewasa, belum bisa mengurusi keperluannya sendiri, atau belum bisa membelanjakan atau menggunakan hartanya sendiri, belum mandiri, sehingga dikatakan yatim. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakan kepada mereka, bahwasannya mengurusi dengan pengurusan yang benar, itu adalah kebaikan. Mengurusi harta anak yatim dengan cara yang benar, khair, itu adalah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka anak-anak yatim, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian, maka silahkan makan bersama, minum bersama, silahkan. Dan Allah maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat perbaikan. Lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, dengan cara yang tidak benar, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10.
ketika turun ayat ini tentang ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, nah, syaqqa dzalika 'alal muslimin, maka ini memberatkan kaum muslimin, ya. Di mana mereka memelihara anak-anak yatim dan mengurusi harta mereka, sehingga khawatir ada harta anak yatim yang termakan, sehingga terancam dengan ancaman ini. Maka hal ini memberatkan kaum muslimin. Wa azalu ta'amahum an ta'amil yatama khaufan ala anfusihim min tanawuliha, sehingga mereka pun memisahkan makanan anak-anak yatim dari makanan mereka dari makanan anak-anak yatim, dipisahkan. Nah, kenapa? Khawatir, ya, khawatir mereka nanti akan menelan atau memakan makanan yang milik anak yatim, ya, sehingga dipisahkan. Ya. Walau fi hadhil halati allati jaratil 'adatu bil musyarakati fiha, padahal keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang biasa berlangsung, al musyarakah, dengan cara berkumpul, bergabung, di dalam misalkan makan. Nah, padahal biasanya bersama bergabung. Nah, baik dia ataupun anak-anak yatim biasa makan satu nampan misalkan, ya, satu tempat. Nah, ketika turun ayat ini, mereka khawatir akan memakan harta anak yatim, sehingga mereka pisahkan makannya. Makanan mereka sendiri, makanan anak yatim sendiri. Wasa'alun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam andalik, tentang perkara itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Ahmad, juga dalam Sunan Abi Dawud, juga dalam Sunan An-Nasa'i ada kisah ini. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahum ta'ala, maka Allah mengkhabarkan kepada mereka, annal maksuda islahu amwalil yatama, bahwasanya yang dimaksud adalah mengurusi harta anak yatim dengan baik, bihifdhiha, dengan cara menjaganya, wasiyanatiha, dan dengan cara memeliharanya, walittijari fiha, dan juga dengan cara dikembangkan dengan cara dagang, ya. Wa anna khultatahum iyahum fi ta'amin wa ghairihi jaizun, ya. Dan bahwasannya bergabungnya mereka, ya, dengan anak-anak yatim, bercampurnya mereka dengan anak-anak yatim, ya, makan bareng, minum bareng, ya. Ini jaizun, boleh, ya. Ala wajhin la yadurru bil yatama, dengan bentuk atau dengan cara yang tidak memudaratkan anak-anak yatim. Boleh. Bercampur baur dengan anak yatim, makan bareng mereka dalam bentuk yang tidak memudaratkan anak-anak yatim. Li'annahum ikhwanukum. Kenapa boleh? Karena mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa min sya'nil akh mukhalatatu akhi, dan di antara konsekuensi persaudaraan adalah mukhalatatu akhi, adalah bercampur baur, bergaul dengan saudaranya. Sehingga tidak mengapa. Wal marja' fi dzalika ila niyyah wal amal. Maka yang menjadi patokan, apakah dia memakan harta anak yatim ataukah tidak, ya. Yang menjadi patokan adalah niat, dan juga amal perbuatannya. Ini yang menjadi patokan. Faman alimallahu min niyatihi annahu muslihun lil yatim wa laysa lahu tama'un fi malihi. Barang siapa yang Allah ketahui dari niatnya bahwasanya dia itu ingin mengurusi anak yatim dengan baik, ya, memperbaiki kondisi anak yatim, dan dia tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan harta dari anak yatim tadi, ya.
Barang siapa yang Allah ketahui niatnya seperti ini, falau dakhala alaihi syai'un min ghairi qasdin lam yakun alaihi ba'sun. Kalau seandainya masuk kepada dia sedikit dari harta anak yatim, misalkan kemakan pas makan bersama, ya, min ghairi qasdin, tanpa sengaja, lam yakun alaihi ba'sun, maka tidak ada dosa atas dia. Nah, karena dia bukan orang yang memiliki keinginan untuk memakan harta anak yatim atau menghabiskan harta anak yatim, tidak. Wa man alimallahu min niyatihi anna qasdahu bil mukhalatati at-tawassul ila akliha wa tanawuliha. Namun barang siapa yang Allah ketahui dari niatnya bahwasannya tujuannya itu tujuan dia bergaul dengan anak yatim, tujuannya dia memelihara anak yatim, itu at-tawassul adalah sebagai sarana untuk memakan harta anak yatim dan mengkonsumsi harta anak yatim. Nah, fadzalikal ladzi hurrija wa uthim. Inilah yang berdosa. Nah, inilah yang salah, yang keliru dan dia berdosa. Yang seperti ini. Ya, yang niatnya atau tujuan dia bergaul dengan anak-anak yatim atau mengurusi harta anak yatim, tujuannya ingin mendapatkan harta anak yatim tersebut. Nah, inilah yang dilarang dan inilah yang pelakunya berdosa. Wal wasailu laha ahkamul maqasid, dan sarana-sarana, wasilah-wasilah itu hukumnya sama seperti hukum tujuannya. Tujuannya ingin memakan harta anak yatim, maka hal-hal yang dia lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harta anak yatim tadi, ya, maka hal-hal tersebut, sarana-sarana tersebut juga hukumnya haram. Wa fi hadhil ayati dalilun ala jawazi anwa'il mukhalatat fil ma'akil wal masyarib wal 'uqud wa ghairiha. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya melakukan berbagai macam bentuk mukhalatat, ya, bergaul, bercampur dengan anak-anak yatim, ya. Fil ma'akil, dalam masalah makan, wal masyarib, dan dalam masalah minum, wal 'uqud, dan dalam akad-akad, wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa hadhihi rukhsatu lutfun minallahi ta'ala. Dan keringanan ini, bolehnya makan bersama mereka, minum bersama dan seterusnya, bergaul dengan mereka anak-anak yatim, ini termasuk kelemah lembutan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadhihi rukhsah, keringanan ini termasuk kelemah lembutan dari Allah Azza wa Jalla, wa ihsanun, dan kebaikan Allah, wa tausi'atun 'alal mu'minin, dan sebagai keluasan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Wa illa, jika tidak, maka falau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah mau, maka Allah akan membinasakan kalian, akan menyulitkan kalian. Ay syaqqa 'alaikum bi adami rukhsah. Itu Allah kalau mau, Allah akan menyulitkan kalian dengan tidak memberikan keringanan. Bidzalik, dengan perkara itu. Yaf'al fahurrijtum wa syaqqa 'alaikum wa asimtum. Nah, jika Allah mau, Allah akan menyulitkan kalian dengan tidak memberikan keringanan kepada kalian, sehingga kalian akan merasa berat, dan sulit, sehingga kalian berdosa. Innallaha aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Ailahul quwwatul kamilatu wal qahru likulli syai'. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sempurna. Dan mampu mengalahkan segala sesuatu. Walakinnahu ma'adzalik, akan tetapi bersama dengan itu, bersama dengan Allah Maha perkasa, hakim, Allah juga Maha bijaksana. La yaf'alu illa ma huwa muqtadu hikmatihil kamilati. Tidaklah Allah melakukan kecuali hal tersebut adalah konsekuensi hikmahnya, ketentuan hikmahnya yang sempurna, wa inayatihi tamah, dan perhatian Allah yang sempurna. Jadi tidaklah Allah melakukan kecuali yang menjadi konsekuensi hikmahnya yang sempurna dan perhatiannya yang sempurna terhadap hamba-hambanya.
Fa'izzatuhu la tunafi hikmatahu. Maka keperkasaan Allah tidak menafikan atau tidak bertolak belakang dengan hikmah Allah. Fala yuqal innahu ma syaa fa'ala wa faqal hikmata au khalafaha. Sehingga tidak dikatakan atau tidak boleh dikatakan sesungguhnya apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan, baik sesuai dengan hikmah atau tidak sesuai dengan hikmah. Baik sesuai hikmah atau menyelisih hikmah. Nah, kalau Allah mau Allah lakukan. Lah, tidak dikatakan demikian. Bal yuqal, tetapi dikatakan inna af'alahu wa kadzalika ahkamahu tabi'atun li hikmatihi. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah, demikian pula hukum-hukum Allah itu mengikuti hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Fala yakhluq syai'an abatsan. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia, secara sia-sia. Ya, enggak ada hikmahnya. La. Bala buddalahu min hikmatin. Bahkan mesti ketika Allah menciptakan sesuatu mesti di situ ada hikmahnya. Arafnaha aw lam na'rifa. Sama saja kita mengetahui hikmah itu atau kita tidak mengetahui hikmahnya. Nah, namun yang jelas pasti ada hikmahnya. Walaupun kita enggak mengetahuinya, tapi Allah mengetahui hikmahnya. Wa kadzalika lam yashra' li ibadihi syai'an mujarradan 'anil hikmah. Demikian pula Allah tidak mensyariatkan sesuatu kepada hamba-hambanya yang kosong dari hikmah. Tidak ada hal yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya yang kosong dari hikmah. Pasti ada hikmahnya. Hal yang Allah syariatkan, Allah perintahkan kepada hambanya, di situ ada hikmahnya. Fala ya'mur illa bima fihi maslahatun khalisatun. Maka Allah tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu atau perkara yang di dalamnya terdapat maslahat yang murni. Maslahat yang murni bagi hamba. Au rajihatun, atau maslahat yang lebih besar. Tidaklah Allah memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang di dalamnya ada maslahat yang murni atau sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Wala yanha illa amma fihi mafsadatun khalisatun au rajihatun. Dan Allah tidak melarang kecuali dari perkara yang di dalamnya terdapat mafsadat, terdapat kemudorotan yang murni, ya, atau kemudorotan yang lebih besar. Litamami hikmatihi wa rahmatihi. Yang demikian karena sempurnanya hikmah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-219 dan juga 220. Nah, ayat yang ke-220, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.